Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal tentang penentuan potensial sel ya. Potensial sel pada beberapa soal ini. Ada dua soal yang akan kita bahas. Ini soal yang pertama, ini. Nanti kita bandingkan dengan soal-soal yang sebelumnya ya. Ini soal ini bunyinya diketahui data potensial elektroda standar dari ini CO2 plus menjadi CO plus 0,34 volt. Kedua Zn2 plus 2E menjadi Zn min 0,36 volt. Jika elektroda Zn dipasangkan dengan elektroda Cu menjadi sel volta, maka tentukan potensial sel yang dihasilkan. Nah, pada soal ini belum dijelaskan mana yang mengalami reaksi oksidasi dan mana yang mengalami reaksi reduksi, atau juga belum dibuat bagan selnya. Ya. Kalau dibuat bagan selnya, kita sudah tahu yang bagian kiri mengalami oksidasi, yang bagian kanan mengalami reduksi. Sementara pada soal ini sifatnya masih terbuka. Ya. Jadi kita harus menentukan mana yang akan mengalami reaksi oksidasi dan mana yang akan mengalami reaksi reduksi ya. Dari dua potensial di sini. Sekarang kita lihat di sini yang akan mengalami reduksi itu adalah yang harganya lebih positif, sedangkan yang akan mengalami reaksi oksidasi itu adalah yang harganya lebih negatif. Ingat di tabel kemarin ya, di tabel potensial reduksi standar itu kan dimulai dari yang paling negatif sampai ke yang paling positif dengan H harganya 0 ya. Jadi yang lebih negatif dari hidrogen itu lebih mudah mengalami reaksi oksidasi, yang lebih positif lebih mudah mengalami reaksi reduksi. Ini kalau dihadapkan pada dua unsur seperti ini, langsung kita bandingkan saja mana yang lebih positif dan mana yang lebih negatif. Ingat ya, yang lebih positif akan mengalami reaksi reduksi, sedangkan yang lebih negatif akan mengalami reaksi oksidasi. Jadi ini langkah pertama tadi sudah kita laksanakan. Jadi ini akan mengalami reaksi reduksi karena lebih positif, dan Zn akan mengalami reaksi oksidasi. Langkah yang kedua, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi ya. Reduksinya adalah, ini ada kesalahan ini, E0 Cu dikurangi E0 Zn ya. Cu dikurangi Zn, ini salah menulis di sini. Jadi Cu reduksi dikurangi Zn. Jadi ini harganya benar ya. Cu-nya 0,34, Zn-nya min 0,76. Ingat di sini tidak boleh merubah harga yang ada di data ini ya. Kalau min tetap min, plus tetap plus. Jadi plus 0,34 min 0,76, min dengan menjadi plus ya. Ini hasilnya sel plus 1,10 volt. Dengan demikian kesimpulan akhirnya adalah reaksi ini berjalan dengan spontan ya. Jadi ingat tadi kalau soalnya modelnya seperti ini sifatnya masih terbuka ya, masih terbuka. Di langkah pertama kita harus menentukan mana yang mengalami reaksi oksidasi, mana yang mengalami reaksi reduksi. Sedangkan kalau sudah disediakan data reaksinya atau sudah disediakan juga bagan selnya, maka kita langsung ikut saja. Kalau disediakan reaksinya ya otomatis sesuai dengan reaksi yang ada. Yang reduksi yang mana, yang oksidasi yang mana ya. Kalau sudah disediakan bagan selnya, itu secara umum yang sebelah kiri mengalami reaksi oksidasi, sebelah kanan mengalami reaksi reduksi. Ya. Oke, kita lanjut dengan soal yang kedua. Berikutnya, misalnya, diketahui data potensial elektroda standar sebagai berikut. Bla 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 ini ya.
Ini datanya, silakan dilihat. Permasalahannya adalah pasangan logam berikut yang tidak dapat, ini yang tidak ya, yang tidak dapat bereaksi dengan asam encer H+ untuk menghasilkan gas hidrogen adalah, kita suruh milih. Ini pembahasannya. Yang tadi masih acak, sekarang kita susun yang lebih negatif duluan. Kemudian kita tambah dengan yang hidrogen, hidrogennya harganya 0 ya. Reduksi hidrogen 0, potensial reduksi hidrogen. Kemudian yang lebih positif kita letakkan di bawahnya. Ya. Ini yang lebih mudah mengalami reaksi oksidasi, yang di bawahnya lebih mudah mengalami reaksi reduksi. Pertanyaan tadi adalah pasangan logam yang tidak dapat bereaksi dengan asam encer untuk menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen itu reaksi seperti ini, jadi 2H+ menjadi H2 plus 2E. Ini kan reaksi reduksi. Reaksi reduksi ya. Kan seharusnya pasangannya kan oksidasi ya. Kalau yang bisa itu, kalau yang ini bukan tidak ada kata-kata tidak ya. Harusnya adalah yang mudah mengalami reaksi oksidasi. Kalau yang itu jawabannya adalah yang ini, yang lebih negatif. Tapi karena pertanyaannya di situ adalah yang tidak, ya, yang tidak, berarti jawabannya harus yang posisi di bawahnya, yang lebih positif atau lebih mudah mengalami reaksi reduksi. Jadi yang ini tidak dapat mengoksidasi hidrogen ya, tidak dapat mengoksidasi, tidak dapat mereduksi hidrogen, salah, bukan mengoksidasi. Tidak dapat mereduksi hidrogen karena posisinya di bawahnya atau lebih mudah mengalami reaksi reduksi. Jadi kalau dipasangkan antara yang di bawahnya ini dengan hidrogen, otomatis yang di bawahnya akan mengalami reaksi reduksi, sedangkan hidrogennya mengalami reaksi oksidasi. Ya. Kalau yang di atasnya, kalau dipasangkan, itu otomatis yang di atasnya akan mengalami reaksi oksidasi, hidrogennya mengalami reaksi reduksi. Reduksi berarti menghasilkan H2 ya. Kalau oksidasi menghasilkan H+. Jadi karena pernyataan di sini adalah yang tidak dapat bereaksi dengan asam atau H+ untuk menghasilkan H2, yang tidak dapat, berarti jawabannya adalah yang posisinya setelah hidrogen atau di bawah hidrogen, yaitu Cu, Ag, atau Cl. Dari pernyataan di atas, maka yang jawab benar adalah ini, Cu dan Ag, karena yang lain ini posisinya ada yang di atasnya. Yang A ini Cu dan Pb itu di atasnya. Yang B, Pb dan Zn. Pb dan Zn, Zn tidak ada di data ini ya, tapi di atasnya posisinya. Yang D, Pb dan Ag, Pb-nya di atasnya, ini salah. Yang E, Ag dan Zn, Ag di bawah, Zn di atasnya, bukan di bawahnya ya. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.